RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kota Raya. Coba cerita gimana ceritanya sampai ke RDAY, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya Asep Saipullah. Kelahiran saya asli Garut, Jawa Barat. Kebetulan merantau ke Sulawesi Tengah tahun 89 bulan 4. Oh. Alhamdulillah dapat jodoh dengan orang Gorontalo 91 saya menikah. Alhamdulillah dikaruniai anak, 3 orang anak di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara. Istri itu aslinya Sulawesi Utara. Tahun 2007 merantau ke wilayah Sulawesi Tengah. Saya dari tahun 2000 jualan martabak dengan terang bulan namanya di sana. Terang bulan? Iya, terang bulan. Kalau di Jakarta terang bulan kan terkenal. Ya. Kenapa Bapak nggak bikin itu martabaknya jangan terang bulan? Apa? Biar terkenal. Kalau terang bulan kan udah di Jakarta terkenal. Bapak bikinnya kalau di sana gelap gulita. Gelap gulita, karena gelap gulita. Kenapa beda? Masaknya agak gosong, agak hitam. Ya jadi makannya garing ya. Bohong nggak viral. Alhamdulillah. Kalau terang bulan kan apa namanya? Udah banyak ya, maksudnya yang di Jakarta itu. Kalau gelap gulita belum ada, Bah. Belum ada. Martabak gelap gulita. Pas kayaknya Bapak cocok karena kulit Bapak begitu. Dengan gelap gulitanya ini. Iya. Jadi Bapak dagang martabaknya pakai topeng. Iya. Pakai topeng, baju hitam, jubah gitu. Jadi pas Bapak masak martabak, bayi pada nangis. Setan. Ada setan di TikTok. Ada setan di YouTube. Terang bulan, terang dicari. Buaya nimbul. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Terang bulan, terang dikali. Buaya nimbul di Sekamati. Pak Asep dari Palu, kumisnya sangat keren sekali. Alhamdulillah. Terus gimana ceritanya Bos sampai sini, Bos? Kebetulan Pak Haji, saya ini baru kurang lebih 1 minggu barangkali ini mengenal di RDAY ini. Teman ceritanya, teman juga posisinya sama juga dengan saya, posisi kesulitan, sama-sama kesulitan ketemunya. Cuman teman saya bilang, kenapa teman sama-sama ketemu ini sama-sama kesulitan? Saya bilangnya sudah begitu mungkin. Baru dia bilang begini sama saya, belum mengenalkan ini RDAY ini. Cuman dia bilang, kamu yakin saja kita mau bantu kamu. Itu yang bikin ini saya tidak ada batasnya. Keyakinan itu memang betul-betul yakin. Teman saya bilang begini, pegang saja kata kamu punya kemaluan, terserah kamu pergi sama siapa, minta tolong atau minta bantuan lah. Itu saya laksanakan Pak Haji. Saya pegang itu ini hari Jumat, saya ingat turun dari hari Jumat, turun sholat Jumat, datang ke rumahnya. Begitu saya datang, saya yang dinikahan ini teman bilang pegang, kan belum tahu yang lainnya, pegang saja itu baru salaman. Alhamdulillah Pak Haji, saya dibantu dengan uang 5 juta. Tidak ada cerita besok atau lusa. Dia bilang, oh iya ada. Cuman dia bilang kalau memang lebih dari itu, dia bilang mau ambil dulu bang. Tapi dia bilang kalau 5 juta boleh ada. Alhamdulillah dikasih bantu 5 juta. Satu. Kedua, tapi itu sudah sudah diajarkan ini mandi pandan. Ketawa 41 kali. Baru sholat hajat, tahajud. Oh bukan. Sebisanya saya baca, cuman yang teman bilang alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala
Hah? Atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Itu saja saya yang selalu diamalkan tiap hari selama ini. Alhamdulillah Pak Haji, kan saya itu punya istri sekarang sakit. Mulai dari pertama tiga kali diampal sakit saya punya istri. Pertama 1 tahun, kedua 1,5 tahun, ketiga kali sekarang sudah Sakit apa? 6 bulan. Sakitnya stres Pak Haji. Oh, gampang. Mungkin tidak apa namanya, tidak apa namanya, ada keinginan tidak tercapai barangkali. Iya, karena Bapak ngasih duitnya kurang. Iya, betul. Semua perempuan kalau Betul, suaminya betul. ngasih duit kurang, penyakitnya tahap pertama stres. Pak Haji, cuman saya Tahap kedua suaminya dibunuh, ya betul. diracun. Betul. Betul kan? Iya, jadi istri tuh nggak boleh kekurangan duit. Iya. Jangan sampai dia minta, "Papa, aku mau beli ini." Jangan sampai ngomong begitu, langsung dikasih. Minimal 1 juta. Betul, iya. Minimal 1 juta. Makanya Nanti itu tingkatin lagi jadi 4 juta. Iya. Nanti tingkatin lagi 10 juta gitu. Iya. Jangan sampai istri ngerengek-ngerengek, "Papa, aku mau bikin awning." Jangan. Udah langsung aja dikasih duitnya. Walaupun nggak sekarang, besok harus dikasih. Iya. Kalau enggak, waduh, bos. Kan ada pepatah mengatakan, kalau kamu nggak nurut, dukun bertindak. Iya Pak Haji, iya betul. Terus? Itu Pak Haji, sampai saya datang kemari itu Terus? yang diutamakannya itu ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan. Lah gimana membahagiakan, duit lo nggak gablak? Makanya Bego. sampai saya datang kemari. Membahagiakan. Jadi lo cuman kata-katanya doang manis, Iya, duitnya betul. mana? Duitnya tidak ada. Duit bos, nggak pakai kata-kata. Makanya itu saya dapat jalan, kalau seandainya memang sudah ditahu jalannya dari tahun 2000, mungkin sudah saya duluan kemarin. Iya Cuma karena ditahunya baru dong. satu minggu saja. Pokoknya tahunya nih bos, sudah langsung. kalau ke RDA itu paksain. Iya betul. Privat paksain, privat betul. paksain, privat paksain. Betul. Daripada kita ketinggalan bos, orang lain udah pada cair 10 miliar, kita Iya, cuma penonton. betul, iya. Kenapa? Karena kita ragu-ragu, bener nggak? Iya, betul. Kok bener nggak? Ini kan ilmunya Allah. Iya, Kalau ilmunya Allah nggak ada kata benar, pasti. pasti. Iya. Kan ini ilmunya Allah, kayak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, kan ada di Al-Quran. Iya. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 ada di Al-Quran. Iya. Ngapain kita udah paksain privat, paksain datang gitu bos. Daripada lo dibunuh sama istri lo, mendingan gue yang bunuh. Ya Allah. Sekarang sudah sudah. Jadi lo tau RDA dari mana? Tau RDA ya? Iya, dari teman saya itu. Oh belum nonton YouTube, belum pernah nonton YouTube. Dikasih tahu dari teman, baru saya nonton tiap hari. Oh. Selama 1 minggu itu saya pokoknya terus. Nah, selama nonton YouTube RDA lo suka senyum-senyum nggak? Iya, luar biasa, memang sampai keluar air mata. Oh ya? Melihat Pak Haji punya gaya-gaya, pokoknya saya sudah ketawanya sampai. Allah, alhamdulillah sekarang berhadapan dengan Pak Haji. Boh, dari yang gue obrolin ini, mana yang ada di hati lo dari sifat 18 tuh yang di kertas, coba lo lihat. Ada gak sifat 18 yang ada di hati lo? Coba dari 18 masih ada gak? Kalau menurut saya, perasaan saya itu tidak ada ini, karena sudah minum dengan air cewokan itu salah diminum begitu Pak Haji. Saya sudah memang seyakin-yakinnya, saya sudah apa yang menurut Pak Haji ini apa cara-caranya itu cewokan sebelum cuci apa-apa,
kasih ambil botol satu aqua itu, baru taruh loyang, saya minum Pak Haji. Karena saking ingin keluar itu pokoknya. Iya harus keluar bos. Di tubuh saya ingin keluar sampai begitu, saya tidak ada pokoknya rasa bagaimana. Ciri-ciri di badan kita ada setannya, ciri-ciri di badan kita ada khodamnya, ciri-ciri di badan kita ada jinnya. Itu satu, motornya pasti motor cicilan. Cicilan Mobilnya pasti mobil cicilan. Betul. Rumahnya pasti rumah cicilan. Nah ini yang terakhir nih agak repot nih. Pasangan hidupnya pasti pasangan hidup pecicilan. Pasangan hidupnya yang luar biasa Pak Haji, sudah 7 bulan tidak bisa berbuat apa-apa Pak Haji. Tahu gak pasangan hidup pecicilan? Hah? Tidak tahu. Nggak tahu. Bagaimana cicilan? Ya Allah, ya Rabbi. Cuma mau bikin bagaimana lagi, memang ya terimalah istilahnya. Bahasanya kudrat dari Allah, saya terima. Kembalikan lagi atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya yang paling diutamakan itu suka kaya raya, tajir melintir saja Pak Haji. Itu yang sakit sama istri itu, kalau sudah ada duit, sudah bukan insya Allah, yakin, pasti. Nah kalau lo kaya raya, kalau bini lo stres gila, sama juga. Mendingan istri sembuhin dulu. Tapi saya yakin Pak Haji, kalau sudah ada rezeki, saya yakin pasti. Gimana ngobatin istrinya yang stres? Karena bicaranya begitu. Kemarin kan saya sudah petunjuk Pak Haji, saya sudah lakukan. Yang pertama 1 hari 1 malam gantung celana dalamnya sudah mau. Yang kedua 1 malam. Yang ketiga hari habis sholat subuh saya bicara pelan-pelan, dia paham. Iya, dia bilang saya sering sakit dada, jadi saya bilang pakai itu celana dalam itu digantung. Sampai sekarang waktu saya berangkat itu alhamdulillah dipakai digantung ke celana dalam. Ada perubahan luar biasa itu Pak Haji. Bos kalau boleh tahu nih, lo udah meratakin ilmu RDI apa yang ada perubahan bos? Satu Pak Haji, saya ini kan memang kesulitannya luar biasa. Saya ada lokasi Sepangal, memang saya niat mau dijual sudah 1 tahun tidak laku-laku. Kenapa begitu ketemu dengan jalan ini? Hari Jumat ini, baru-baru ini hari Jumat saya siramkan dengan cara itu menurut Pak Haji. Saya siramkan pagi-pagi 1:30 sudah ditelepon 3 orang yang baik. Itu saya memang betul-betul sampai datangnya ini sama Pak Haji, langsung ketemu ini Pak Haji. Laku memang 20 juta Pak Haji. Itu yang direncanakan 1 tahun lalu sebelum ketemu ilmu RDAY ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai tutup-tutup bank, pakai tutup-tutup yang lain. Jadi kemarin itu saya bawa kemarin untuk peripat 10 juta, baru 5 juta saya kasih, yang 5 jutanya tanggal 25 mau kasih. Itu teman itu mau ditransfer. Jadi istri udah diobatin pakai cara ilmu RDAY yang gimana coba istri? Coba kasih tahu dulu. Celana dalam dengan ini apa? Air cebokan saya. Gimana? Coba lo cerita dulu, cerita detail. Pak Haji, menurut Pak Haji kan gantung celana dalam kasih masuk di lehernya, dibikinkan dasi. Itu pertama 1 hari 1 malam. Itu sementara tidur karena Pak Haji marah kalau. Oh jadi lo dalamnya lo bikin dasi buat istri lo? Tidak, saya punya celana dalam istri bukan saya. Oh celana dalam istri buat dasi istri? Iya sama istri itu. Baru air cebokan kasih minum juga sama dia. Alhamdulillah. Perubahannya apa? Ada alhamdulillah perubahannya, tadinya marah sekali sama saya. Sekarang alhamdulillah sudah tenang-tenang pikirannya. Jadi saya yakin pasti bisa, pasti sembuh itu. Apalagi kalau saat ini saya sudah ada rezekinya. Pasti sembuhnya dengan itu Pak Haji, saya yakin. Itu sampai saya berani kemari Pak Haji. Kenapa nggak diulangi lagi tiap hari biar ada perubahannya cepat? Tiap hari selama 1 minggu itu Pak Haji. Udah? Iya tiap hari. Kenapa nggak dibikin selama 99 hari ke depannya terus? Iya insya Allah kan nanti saya pulang baru saya kerja lagi. Kerja lagi ya? Yang penting sudah ketemu dengan Pak Haji. Oh iya. Oh lo ketemu gua aja udah seneng? Alhamdulillah luar biasa senangnya. Tidak ada lagi. Bos, sabdain bos. Istrinya sembuh bos. Pakai peci Mbah Dukun. Siapa Pak Cecep ya? Peci. Belangkonnya mana belangkon? Namanya. Belangkonnya mana belangkon? Hah? Misbah Dukalang. Misbah Dukalang kan Gorontalo. Ada PAM. Misbah Dukalang.
Misbah dulu Kalang. Kalang. Oh, oke. Misbah Kalang. Sabdain. Jadi Cucunya nyambung dari Pak Haji untuk sabdain Bapak untuk Misbahun Kalang itu pasti sembuh, normal kembali, sehat kembali, bahagia, rezeki berlimpah, tentunya juga kesehatannya berlimpah dan bahagia bersama Bapak berlimpah untuk Misbahun Kalang ya. Pasti kabul di minggu ini pas Bapak pulang ke Palu atau ke Kota Raya pasti ada kabar baik dan ada perubahan. Biar manjur mesti pakai lagu. Oke. Ada Mbah Dukun datang kedatangan pasiennya. Ada Mbah Dukun kedatangan pasiennya gitu. Ada Mbah Dukun kedatangan pasiennya. Koton katanya istrinya di Palu sedang sakit. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Sehat. Normal. Kuat. Bahagia, rezeki berlimpah. Kabul. Nah, sekarang yang kedua, sembur cair 10 miliar pulang dari RDAY. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Konon katanya pasiennya ingin kaya raya, punya uang 10 miliar. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Kabul 10 miliar bulan ini, tahun ini pasti. Jadi gini Bang, tadi kan udah disembur ya Mbah Dukun ya. Jadi gini Bang, bikin takjub Allah. Balasannya dari Allah, pasti Allah bikin takjub si bos. Kalau bos cair 10 miliar, tukerannya apa yang bisa bos bikin takjub Allah? Nah, kalau ilmu RDAY, lu harus paksain bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah, dari yang bangun jam 00, senyum, mandi tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, tobat, amal 18. Mana yang susah kalau dipraktekin kalau gue boleh tahu? Sebenarnya tidak ada yang susah Pak Haji. Tidak ada yang susah. Cuman yang bikin susahnya itu mungkin yang sebahagian ilmunya tidak baca Quran, saya masih tate-tate. Jadi yang lainnya yang saya baca. Begitu. Macam ini contoh kemarin kan belum dikasih tahu penjelasan yang lain-lain. Baru kamu baca alhamdulillah sekian banyak. 999 kali, minimal sehari 27 kali. Ya, jadi pertama yang dikasih tahu sama teman, alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Itu saja Pak Haji yang saya selalu dibacakan. Setiap malam, pokoknya setiap waktu saya dibaca. Alhamdulillah dari setahunnya saya 1 minggu itu saya kerja itu. Alhamdulillah. Iya. Yang lainnya. Sekarang kalau bikin takjub Allah, apa yang bisa bos praktekin bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub si bos. Dari ilmu RDAY yang bisa lo praktekin. Bikin takjub Allah. Iya. Apa yang bisa lo praktekin ilmunya RDAY bikin takjub Allah? Yang lo bisa. Contohnya apa? Itu yang saya kerja itu yang sekarang. Alhamdulillah itu. Sudah luar biasa itu, memang dapat rasanya sama saya. Tenang pikiran, apapun yang terjadi saya tidak pusing begitu Pak Haji. Selama ini baca itu saya. Alhamdulillah. Pokoknya tidak ada bahasanya, tapi memang luar biasa Pak Haji godaannya.
luar biasa, bukan cuma hanya dari istri, dari anak saja godaannya memang. Contohnya gimana godaannya bos? Dari anak atau dari istri godaannya apa contohnya? Dari istri sekarang kan sakit posisinya. Dari istri, baru dari anak itu saya kan sebelum ini ikuti ajaran RDI ini kan baru-baru. Sebelumnya kan mau dijual lokasi itu sudah lama, tapi ternyata sekarang kan baru laku. Itu anak yang tua Pak Haji, waduh luar biasa marah. Umurnya Kelahiran 93 Pak Haji. Umur 93. Sampai tidak mau menemui saya Pak Haji, ada di gunung sekarang. Mungkin kalau ini nanti laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Oh iya. Ada di gunung, dia kerja di tambang. Tidak mau ketemu dengan saya, tapi sudah langsung dibicara sama yang beli lokasi itu, biar saja kata saya mau kasih pulang itu 15 juta. Tidak usah kasih lagi yang 5 jutaan, tidak usah disusul lagi katanya begitu. Bicara dengan saudara-saudaranya, dengan adiknya. Emang tuntutan anak apa ke bapak kalau boleh tahu? Katanya posisi, dia tidak yakin saya untuk mengobati istri. Oh. Tidak yakin dia untuk mengobati saya punya mamanya. Jadi dia bilang, tidak betul itu tipe pembawa obat, dia cuma pakai hura-hura. Padahal saya lillahi ta'ala dari ujung kaki sampai ujung rambut saya ingin membahagiakan keluarga Pak Haji. Sampai saya memang betul-betul ingin ketemu dengan Pak Haji langsung. Bayangkan 1 minggu memang betul-betul saya bagaimana caranya bisa baku dapat dengan Pak Haji. Alhamdulillah sekarang sudah baku dapat dengan Pak Haji. Jadi nanti bapak celana dalamnya dikalungin jadi dasi tiap hari ya? Yang saya punya bukan istri. Kalau bisa yang punya bapak. Oh. Kalau bisa. Iya. Kalau memang nggak bisa ya punya dia. Iya, iya. Kedua, cebok alat kelaminnya dia. Kalau memang nggak bisa alat kelamin bapak lebih manjur. Iya, iya, iya. Cebok minumin. Manjur gak? Manjur itu luar sudah biasa. Pak Haji sementara dilaksanakan. Nah nanti kalau udah sembuh, Sedikit demi sedikit bapak kopi, sambil nasi, itu praktekin ilmunya RDAY biar cair 10 miliar. Bisa gak bapak bikin takjub Allah? Kalau bisa, yang mana yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub kalau boleh tahu? Iya, iya. Yang mana yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub, biar cair 10 miliar? Amin. Yang mana? Kegiatan apa yang bapak bisa praktekin biar Allah takjub sama bapak? Bisa gak? Ibadah saja Pak Haji. Ya, yang mana ibadahnya? Menghadapkan diri kepada Allah, sholat tidak bolong, qobliyah ba'diyah tidak bolong, mandi lagi itu dilakukan, mandi jam 00, mandi pandan, Terus? ketawa 41 kali, insya Allah saya dilakukan lagi, insya Allah pasti dikabulkan Pak Haji, pasti. Terus apa lagi? Itu aja. Enggak itu Pak, yang ada di Al-Qur'annya bapak niatnya mesti karena Allah. Karena Allah ya. Iya. Karena Allah. Karena Allah. Yang ada di Al-Qur'an, yang di Al-Muzammil, yang di Fajr, Al-Fajr, yang di Fajr, Al-Fajr, Fatir, Itu seperti itu. Itu yang saya agak sedikit beratnya itu masalahnya. Terangin bos. Itu. Terangin bos. Dengerin nih, terangin nih. Ya, ini Bapak. namanya Ustadz siapa? Bondas. Ustadz Bondas. Iya, ini Ustadz dulu Bondas. Pak Haji Marco dulu mau kerja di Palu, enggak mau dia. Iya, iya. Takut palanya benjol. Oh iya. Takut dengan Palu. Mau disuruh kerja di Palu. Iya. Enggak mau. Karena takut di Palu. Iya, Bapak. Bapak kok percaya sama kawan sehingga Bapak teracuni? Apa yang Bapak lihat dari kawannya Pak Asep sehingga Pak Asep, Itu yang saya tidak habis. apa yang dia lihat, Pak Asep lihat dari temennya yang cerita itu? Kok Pak Asep yakin mau meraktekin? Itu saya sampai memang betul-betul yakinnya itu dia bilang kan sama saya, pegang saja alat kelamin kamu, dibilang baru pergi sama orang yang kamu niat sama siapa minta bantuan begitu. Langsung alhamdulillah dikasih 5 juta itu.
Kalau Dari kawannya Siang Pak Asep sudah meraktekin juga. Sudah banyak kali dia punya prakteknya, cuman belum kemari. Oh, beliau malah belum kemari. Iya, belum kemari dia, karena masalahnya ini. Baru lihat dari YouTube, Iya, tapi benar. meraktekin. Sudah lama kalau Udah dia. lama. Iya. Oh iya. Sudah bilang ada uang 70 juta. Dapatnya. Iya. Iya. Cuman memang dikelilit juga dengan urusannya dia, Iya, belum iya, ini. iya, iya. Jadi dia bilang, Iya. coba kamu saja dulu ke sana, kata. Iya, Pak Asep kan baru dikasih tahu oleh Iya. saudara, oleh kawan, oleh tetangga, sehingga Pak Asep bisa yakin dan Iya, Pak Asep bisa Iya. mempraktekkan, Iya. hasilnya ada. Hasilnya ada. Nah, sekarang Pak Asep sudah bisa ketemu Pak Haji, ini harus meningkat keyakinannya. Keyakinan. Harus meningkat keyakinannya dan harus meningkat ibadahnya. Karena yang disampaikan Pak Haji itu semua ada dasarnya di Al-Quran. Bapak baca Qurannya walaupun baru tertatih-tatih, Bapak harus paksa untuk tetap baca Al-Quran. Walaupun tertatih-tatih, lama-lama bisa lancar. Apa yang saya Iya, hafal itu apa saja. lama enggak baca mulai dari awal sampai khatam. Baca pelan-pelan, paksain. Kalau Bapak sudah bisa baca huruf Arabnya sudah bisa. Itu Belum. saya menyambung-nyambungnya itu Nyambung. sudah Oh bisa. iya, pakai tambang nyambungnya. Di situ lagi Pakai iya pelan-pelan, nanti kalau belum bisa pakai yang huruf Latinnya. Kalau orang-orang baca Quran dari kanan, Bapak bisa dari kiri. Iya. Baca Pak ya, pelan-pelan dibaca. Jadi kenapa Pak Haji ngajarin kita semua untuk ibadahnya ekstrim harus bangun malam? Iya. Karena kita hajatnya sangat Ekstrim. Kirim. ekstrim banget. Iya. Coba dibayangin, Bapak jual martabak manis, martabak telur, satu porsi 20.000. 20.000. Berapa Bapak? 25. Oh 25.000. Kalau untuk menjadi angka 10 miliar kira-kira berapa? Iya. Ini kan akan berarti kan harus ekstrim. Iya. Jadi rezeki tidak harus hanya dari martabak. Iya. Tidak harus dari martabak 10 miliar. Kalau kita menghitung logika, pasti kita akan lemas. Iya. Nggak yakin. Tapi kalau kita yakin pada Allah, karena Allah memberikan rezeki itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu tidak masuk logika. Artinya itu Iya. nggak hitung-hitungan. Iya. Kalau logika itu kan hitung-hitungan, pas ini hitung-hitung, dianalisa, itu logika. Tapi kalau Allah bighairi hisab, tanpa dihitung, Tung. bior, Iya. langsung. Maka Bapak harus tetap yakin. Maka ibadahnya juga harus ekstrim. Bapak yakinnya contoh, kalau ada sejarahnya Nabi Ismail sama ibunya yang ditinggal Nabi Ibrahim di padang pasir yang tidak ada kehidupan. Tapi dengan keyakinan Iya. dia lari dari Sofa Marwa sehingga menjadi ibadah wajib kita kalau kita umroh dan haji. Itu namanya ibadah sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, cari 7 kali. Ini jualan martabak, bawa martabak manis, bawa martabak telur, bawa martabak manis, bawa martabak telur. 10 miliarnya apakah mesti di sini? Enggak, Pak. Enggak. Iya. Di tempat lain. Siti Hajar Sofa Marwa nyari air. Airnya di jalur ini enggak? Enggak. Enggak. Jalur apa namanya? Air zam-zamnya di dekat Ka'bah sana, di ujung sana. Jadi rezeki tidak mesti melalui dari yang Bapak jalani. Ya. Allah bisa memberikan rezeki dari mana saja. Asal Bapak jangan ngonci aja. Ah. Bahwa rezeki jalur bulan itu yang bikin kita
blangsak. Rezeki jalur matahari itu yang bikin kita miskin. Nggak boleh. Membatasi. Kan jalurnya banyak, dibatasin, nggak boleh. Kan kita kadang suka rezeki jalur bulan. Nggak bisa, malam blangsak. Malah nyungsep. Rezeki jalur matahari. Nggak boleh. Kan banyak pintu rezeki. Udah aja. Nggak ada kata jalur-jaluran dah. Dari segala arah. Dari segala arah. Dari segala arah. Kalau kita ngomongnya begitu, malah kitanya blangsak. Blangsak. Nyungsep. Nggak ada. Kenapa? Karena kita udah ngunci. Ngunci betul. Kata Allah, emang lo Tuhan lo ngomong-ngomong jalur-jalur. Kan gue punya 1000 jalur. Gue punya 1000 cara. Nah gitu. Jadi Bapak, dengan gue dagang martabak gue kaya raya. Nggak boleh. Dagang mah dagang aja. Jalanin. Jalan, iya. Syukurin. Nikmatin. Nanti Allah kasih rezeki dari yang lain. Ya, betul. Nanti Allah kasih rezeki dari yang lain. Yang penting Bapak jalanin. Syukurin. Nikmatin. Coba bayangin Pak. Lepet. Makanan lepet. Kue subuh lepet. Harganya mau tahu Pak? 1.000 rupiah. Ya. Grosir. Kemarin. Sama kue yang dalamnya bugis. Harganya Ya, 1.000 ya. rupiah. 1.000 rupiah. Pedagang beli 1.000. Dijual harganya 2.000 di pasar bersih. Dijual 3.000. Kalau dipikir-pikir kan yang kaya pedagang. Tapi Allah maha segalanya. Anaknya tukang lepet malah jadi presiden. Anaknya tukang lepet malah jadi menteri. Yang anaknya pedagang, anaknya nakal semua. Iya, pada nakal semua. Karena kan dia akal-akalan. Akal-akalan. Iya. Dia belinya berapa, jualnya berapa. Alasan modalnya aja. Kalau kita tawar, bisa gak 1.500? Modalnya aja gak cukup. Tuh, pedagang. Ya betul? Jadi dia bohong. Betul. Dan semua pedagang pembohong semua. Makanya akhirnya anaknya mana? Bininya banyak. Betul. Bininya banyak. Kan apa? Kan kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Janganlah. Jadi Bapak, udah itu yang ditekunin. Nanti Bapak sukses. Amin. Saya lihat tukang lepet anaknya bisa jadi menteri. Tukang lepet anaknya bisa jadi Kapolda, bisa jadi Pangdam, bisa jadi Danjen. Kenapa? Karena dia pada saat ngerjain itu apa namanya tuh kelapa tuh, kulit kelapa, apa namanya lepet? Janurnya. Janur. Dia sambil berdoa. Semua anak saya jadi menteri, semua anak saya jadi Kapolda, anak saya semua. Dia sambil bekerja sambil berdoa. Kalau pedagang, dia sambil dagang sambil nipu-nipu. Ya betul. Alasannya modalnya nggak cukup. Padahal kan belinya 1.000. Dia jualnya 2.000 di pasar bersih. Sudah untung 1.000. Ditawar 1.500. Apa kata pedagangnya? Modalnya nggak cukup. Ilah. Karena dia pakai trik intrik, tipu-tipuan. Nah jangan. Bapak jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti Allah yang kasih barokahnya. Nanti Allah yang kasih berkatnya. Nanti Allah yang ngasih ridhonya. Gitu. Jadi biar nanti Bapak menjalaninya legowo. Bisa. Yuk lanjut. Iya, jadi rezeki satu. Allah tadi sampaikan rezeki itu bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Terserah Allah ngasihnya. Iya. Tidak masuk logika. Nggak apa-apa. Kita nggak usah, logikanya kan nggak masuk. Nggak masuk. Tapi Allah berkehendak. Terus jalur tadi, Allah tidak membatasi jalur. Dari mana rezeki yang Allah berikan kepada kita? Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Dari searah yang tidak disangka-sangka. Allah menjanjikan itu. Allah memberikan rezeki kita tanpa hitung-hitungan dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana saja, tidak dari satu jalur saja. Dari mana saja Allah berikan. Itu. Jadi Bapak ikutin di Al-Quran.
Kalau Bapak punya keinginan, kalau Bapak punya cita-cita, Bapak cukup niat. Bapak cukup niat. Biar Allah yang mewujudkan. Nah kita kadang niatnya iya, berusaha juga. Nggak boleh. Niat aja biar Allah yang... Karena kebanyakan kalau berusaha kenapa Pak Haji? Nanti jatuhnya jadi utang. Orang yang berusaha nanti ujung-ujungnya jadi utang. Karena dia memaksakan kehendak. Karena dia ego. Sentimen. Gak mau dikalahin. Betul. Sehingga dia norak dah. Gaya-gayaan. Padahal di dalamnya apa? Utang semua. Betul. Kadang dia bergaya. Wah dia bergaya. Kata Allah empret. Orang di badan lo utang itu duitnya Saya siapa? jualan martabak dari tahun 2000 jalan. Iya. Cuma utang kiri kanan. Kadang kita suka jaya-jayaan, nggak Allah nggak suka. Kenapa kata Allah? Percuma lo gaya-gaya, orang tuh bukan duit lo. Itu kan utang. Nah maksud gue, Bapak nggak boleh istilahnya maksain. Jadi Bapak cukup niat, Iya. nanti Allah yang wujudin. Didatangkanlah pembeli. Didatangkanlah pembeli, didatangkan pembeli. Tapi kalau Bapak berusaha, Bapak maksain, bikinlah apa banner, bikinlah promosi, bikinnya betul. Kalau ada uangnya nggak apa-apa, kalau nggak ada uangnya gimana? Ah, ngutang lagi. Jangan. Lanjut. Jadi ini keyakinannya harus dikuatkan Bapak. Jangan terpengaruh. Ini nggak mungkin Pak. Iya. Jual martabak dapat 10 miliar. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Bisa. Pasti. Ini gambaran ya enggak mengharap tapi bisa terjadi contoh. Bisa, iya. Bapak contoh suatu saat Bapak lagi bikin martabak, ada orang pesen, orang beli, ngobrol-ngobrol sama Bapak, Pak, ini ada enggak orang yang Bapak kenal yang mau jual tanah 1000 hektar misal ya. Bisa, iya. Oh iya Pak, belum tahu. Mungkin kalau nanti ada yang ini Bapak tinggalkan. Oh kan nanti kalau ada kasih nomor, kan ada main sering belanja di tempat Bapak kan. Contoh, orangnya pergi beli martabak, habis itu ada juga orang yang datang lagi. Orang yang sedang mau jual tanah. Iya. Pak, mohon maaf Pak ya, ini di lapak Bapak saya tempeli tanah dijual. Stiker. Nah, tulisan mau dijual. Akhirnya Bapak, wih, ini Bapak hubungin. Iya. Contoh, ini contoh. Iya. Jadi enggak, tapi jangan enggak boleh bayangkan. Iya, Enggak iya. boleh bayangkan nanti akan datang orang. Nanti jangan ada di sini, Bapak kerjain aja ini. Iya. Dasar nanti dari mana Allah mendatangkan rezeki yang Iya. Iya. arah yang tidak disangka-sangka. Bapak nikmati bagaimana ini martabak bisa berjalan, baik berjalan, baik berjalan, baik berjalan, baik berjalan, baik. Wapres saja usahanya dulu apa? Pisang goreng gosong. Jual martabak ya. Martabak jadi wapres loh. Iya, jualannya martabak di gang lagi. Satu jalur sama saya punya kantor itu. Ya, itu Pak. Maka dengan keyakinan itu Bapak praktekin ibadah ekstrimnya yang menjadi ibadah dasar yang harus dilakukan di ilmu RDAY. Apa itu? Sudah sampaikan Pak Haji tadi, dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Jadi Bapak praktekin dengan sepenuh jiwa, keyakinan, dan semuanya tidak mengharap sesuatu kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, peribadatanku, kehidupanku dan matiku semuanya karena Allah semata. Bukan
bukan yang kita pikir pada waktu sholat. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia wa Pajero wal Alfat Al-Fatihah Al-Fat. Memang ya karena berdua ya karena iya, itu jadi memang sampai mikirannya ke sana. Jadi ibadahnya tidak tegak lurus karena Allah. Jadi nanti kita mudah putus asa. Jadi kalau ini yakinnya dulu ditancapkan di jiwa kita, sehingga ibadah malam hari kita bukan semata-mata karena supaya hajat kita tercapai, tapi karena kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah mengabulkan hajat kita. Begitu. Jadi ujungnya sama, tapi proses niatnya yang berbeda. Ya. Jadi kalau proses niatnya saya bangun malam beribadah supaya Allah mengabulkan hajat saya, salah. Tapi kan sama, ujungnya kita ingin hajat dikabulkan dan menjalankannya sama. Tapi bahasanya tidak seperti itu karena inna sholati tadi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau yang tadi inna sholati wa susuki biar dapat Suzuki wa Yamaha wa Araya biar dapat perumahan di Araya biar berdampingan dengan Sari Pamarican. Itu iya. Pajero. Iya Pajero. Itu Pajero nggak kebeli, yang kebeli Panadol. Itu kan sudah menjadi niatnya seperti itu. Sehingga kalau ini tidak segera tercapai, kita patah semangat, menyalahkan Allah, menyalahkan Pak Haji. Mana Pak Haji, saya sudah ibadah, bangun malam sudah, ini sudah. Karena niatnya seperti itu. Tapi boleh ujungnya akan didapat, tapi inna sholati, saya kerjakan ini karena Allah semata, karena kita dekat sama Allah dan kita ibadahnya ekstrim. Allah takjub dengan ibadah kita, seperti Pak Haji sampaikan tadi, pasti Allah takjub sama ibadah kita dan pasti Allah kabulkan hajat-hajat kita, bahkan tanpa minta pun Allah kasih dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu. Nah, yakin karena Allah memerintahkannya begitu, Pak. Bangun malam. Memang aja dasarnya. Jadi di surat Al-Muzammil Allah menyampaikan, dipanggil kita, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Jadi di malam hari kita tidak boleh sekedar berselimut, menikmati kenyamanan, kedamaian di malam hari, enggak. Istirahat secukupnya. Kalau kita tidurnya sesuai target ilmu kesehatan, hidup kita ini habis untuk tidur, Pak. Tidur itu menurut kesehatan katanya 8 jam. 8 jam. Berarti sepertiga umur. Iya. Ya, sepertiga. Apalagi kalau di siang harinya tambah tidur 4 jam. Berarti 12 jam. Berarti 1/2 dari 24, 1/2 hidup. Jadi kalau dikasih umur 80 tahun, berarti yang kita pakai untuk tidur berapa? 40 tahun. Untuk hidup. Lainnya untuk yang lain-lain yang nggak jelas. Tidurnya terlalu panjang, maka tidur secukupnya. Tidur yang maksimal, sehingga kita tidur jam 8 malam, karena sunnahnya juga begitu, habis isya segera tidur.
Cuma saya kan harus dagang martabak. Jam 12 baru pulang. Start dari jam 5, jam 12 baru pulang. Mulai Rata-rata iya, jualannya Jadi mulai tidur jam memang, dan itu nggak bisa dirubah ya. iya jam 5. Jam itu makanan malam. Iya makanan malam. Bisa nggak itu Jadi menjadi sekarang- makanan siang? Sekarang ini saya sudah kurang lebih 15 hari saya tidak menjual. Saya punya anak yang ini. Jadi ini Mbak urus ini Sabtu kemarin. Iya, jadi Sudah kurang lebih 15 jadi hari. jualannya dirubah Ya, kan, anak. biar kita bisa jam 00 biar bisa beribadah. Jadi mulainya lebih awal Ya, jam 2 mulai, nanti maksimal isya tutup. Orang kalau sudah nyandu dengan martabaknya Pak Asep jam berapapun, oh sekarang Pak Asep jam 7 sudah tutup, maka kita belinya lebih awal. Jadi mindsetnya dirubah. Karena kata Pak Haji, nanti sudah berapa lama Bapak jual martabak sampai jam 12 malam? sudah 25 25 tahun. 2000. Pakai Pajero gak? Yang ada tiap hari saya minum Panadol. Janganlah Pak. Pajero, jadinya adanya panas jobo jero. Kalau di Sunda namanya Pajero itu ini pajejel-jejel di jero. Oh, di jero. Iya, bahasa Sundanya pajejal-jejal di jero. Bahasa Iya, Sundanya gitu pajejal lah ya. di jero. Sudah kita bela-belain sampai jam 12 malam kerja, ujung-ujungnya 25-30 tahun begini. Istri sampai nahan-nahan. Ya, dirubah. Tetap jualan, jangan tidak jualan. Tetap jualan, hanya ini. Nanti rezekinya dari yang lain. dari yang lain. Jangan Jangan menghentikan. Bapak ngunci. Jalur dagang martabak punya Pajero. Kata jalurnya itu dihapus. Ya. Nggak ada kata jalur. Masa rezeki dikunci di situ? Enggak lah. Jalurnya jangan pakai kata jalur. Nanti Bapak nggak bakal kaya-kaya, yang ada ambles iya. Ambles, iya. Nyungsep iya. Betul. Jangan ada kata jalur, rezeki nggak ada jalurnya. Rezeki itu banyak 1000 jalur. Nah, jadi Bapak dagang martabak nanti dari yang lain ada. Ya, Paksain. pasti Pak. Ya. Pasti. Yakin ya Pak ya. Jadi dipanggil oleh Allah bangun malam. Jam 00 mandi pandang. Emang ada dasarnya bangun malam. Dasarnya ada dipanggil oleh Allah. Kum, bangun untuk sholat walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awing kusminnahu qalila, separuhnya malam. Tadi tengah-tengahnya malam Bapak bangun, Iya. bukan baru selesai kerja. Iya. Bapak bangun jam 00. Kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Terus disuruh apa oleh Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tertib, dengan konsisten, dengan runtut. Jadi juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz 30 balik lagi dibaca terus. Iya. Lama-lama lancar. Karena kata Allah kalau kita bangun malam itu mental kita kuat dan ucapan kita jadi manjur, jadi mantap, jadi tajam. Mudah dikabulkan Allah segala hajat kita. Kenapa harus bangun malam? Karena Allah sudah menentukan di siang hari itu urusanmu sangat banyak. Kamu sangat sibuk di siang hari. Maka kalau mau dekat ke Allah, kapan? Malam hari. Betul Pak ya? Dan yakin. Nah, itu yang ilmu yang 5 pertama itu dari Pak Haji. Dasarnya Al-Muzammil ayat 1-7 tadi. Apa tadi itu? Berarti bangun jam 00, senyum,
mandi pandan, sholat tahajud witir, baca Al-Quran. Itu ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian Bapak sholat ba'diyah qobliyah tegakkan. Sholat pasti sholat wajib kan kalau sholat ba'diyah qobliyah. Kemudian sholat tahajud pasti tadi sudah ikut di sana tadi. Sholat taubat. Nah, kenapa harus sholat taubat? Ada dasarnya. Bapak harus sholat taubat untuk membersihkan sifat 18 itu supaya hati Bapak jadi tenang, jadi mengendap, tidak bergemuruh, tidak gundah gelisah dan seterusnya sampai mukanya suntuk. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kita semua dengan sholat tobat. Apa itu sholat tobat? Mohon ampun atas kesalahan kita. Kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan sholat tobat, Allah menjanjikan wa yumditkum bi amwalin, pasti aku lipat gandakan hartamu, pasti aku beri, aku lipat gandakan uangmu. Itu ada di surat Nuh, Pak. Surat Nuh ayat 12. Dilipat gandakan harta, anak, kebun, dan air yang mengalir, sungai yang mengalir di dalamnya. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, niscaya Allah mengampuni, karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni Allah, maka Allah akan wayursilis sama amidror, maka aku turunkan hujan dari langit yang lebat berupa harta yang banyak. Kan gitu ayat kalau disambung ayatnya. Yakin ya? Yakin, harus yakin. Itu dasarnya. Kenapa harus sholat tadi, sholat ba'diyah qobliyah, untuk menjadi penyeimbang kehidupan kita, biar tidak wajib saja. Penyeimbang kiri kanan, ba'diyah qobliyah, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Kerjakan, jangan bolong. Bisa? Pasti bisa. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak Haji, sudah. Hah? Sudah. Mantap ya, tinggal meraktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Yuk, panggil yang rombongan. Terkabul ya. Yuk, panggil yang rombongan. Iya, nggak Pak? Iya, iya. Yang 5 orang apa 4 orang gitu kayak Sopyan. Hujan gede begini ngeri juga jalan yang itu yang nggak longsor Pak Haji ya? Iya. Pokoknya airnya membludak.
Ngebludak. Saudaranya nyungsep. Saudaranya longsor. Kalau kita di sini kan jeritan malah. Mm-mm. Sana tuh jeritan. Setan. Acara jerit malam. Acara jerit malam harusnya lagunya Lambada ya. Tahu gak lagu Lambada? Iya. Iya. Lambada. Apal gak? Coba pakai mic. Lambada. Lambada. Sora musiko renung dia seni bisora. Sora musiko renung dia seni bisora. Lambane stara alem frako namo renung dia nasue di guida. Danza solema ak alem faria namo renung dia nasue di guida. Ay corazón, renung dia seni pisora. Ay corazón, renung dia seni pisora. Lambar stara alembra de amor, renung dia serna sedi guida. Teret 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 teret. Coba lagi. Dengan menjiwai lagunya. Oke. Buat nanti praktek acara api unggun. Sora musikoi renung dia sene bisora. Sora musikoi renung dia sene bisora. Lambane stara alem fraco namo renung dia nasue di guida. Lambane stara alem fraco namo renung dia nasue di guida. Ah corazón, renung dia seni bisora. Ah corazón, renung dia seni bisora. Lambar stara, alem paco namor, renung dia nasue di guida. Oke. Yuk, namanya siapa? Pegang mic. Pegang mic, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosida. Tinggal di mana? Tinggal di Depok. Oh iya, hajatnya apa? Hajatnya belum ini nih yang mau jual taman wisata yang di Nanggung. Ya. Udah banyak yang ngeliat. Ya. Tapi begitu ngeliat nggak jadi gitu. Alasannya kenapa pada nggak jadi? Alasannya pertama katanya kan memang 7 bulan ini saya nggak aktif, saya vakum karena udah pemasukan udah menurun, jadi keadaannya udah nggak sebaik yang semula gitu jadinya. Jadi setiap ada yang ngeliat nggak jadi, kan memang Pak Haji udah bilang
Saya kan udah berapa kali ikut privat. Pak Haji bilang jangan sampai kejual, maunya yang udah kejual balik lagi gitu. Iya. Kalau di orang Jawa bilang orang yang suka jual aset ngualatin. Ngualatin alias kualat. Bikin Iya, uang. Jangan. makanya gitu jadinya setiap kali ada yang ngelihat ada aja gitu. Bahkan udah ngasih panjer nggak jadi juga, udah gede ngasihnya. Malah dia propertinya jadi sekarang agak menurun. Enggak, jangan dijual. Tadi diajarin. Yuk, Bapak, Ya, nama. itu suami saya. Oh, sama aja ya. Oh, ya udah. Sama. Jadi gini, Bapak sama Ibu tinggal meraktekin ilmunya Allah aja. Masalah nanti dijual apa tidak dijual, pokoknya Bapak dan Ibu yakin pasti nggak kejual tapi punya duit 10 miliar gitu aja. Amin, amin. Soalnya Ya, kan kalau udah datang ke RDI kan syaratnya nggak boleh jual aset. Iya. Bapak dan Ibu mau jual aset, jadi kita bertolak belakang, engkel-engkelan. Coba Bapak dan Ibu turutin saya dulu, tidak jual aset. Nah, Tidak ini, jual aset. ini Pak Tidak Haji, jual aset. kebetulan ini insya Allah besok hari Kamis itu yang mau kerja sama saya. Saya juga nggak mau kerja sama. Oh. Nggak mau. Ada korban kerjasama. Oh, Pak Haji. Oh. Saya korbannya nih. Saya korbannya kerjasama sama Iya, tamunya iya. RDAY. Udah Oh. jangan ada kerjasama. Iya, iya. Soalnya iya. nanti ibu jadi korban. Jangan Bu, jangan ada kerjasama, jangan. Iya. Cukup gurunya aja yang jadi korban. Iya, iya. Tapi iya. kan nanti dia kan nyungsep. Udah jangan. Iya, iya, makanya gitu kata dia. Besok saya mau kerja sama aja. Kebetulan Jangan. kan di lokasi saya itu Pak Haji ada mata air. Gak ngaruh mau ada mata air nggak ada mata air nggak ada kerjasama. Kelola sendiri. Amin. Kelola sendiri. Nggak ada. Iya. Oke? Iya, jadi saya harus yang ini kan saya 18 ilangin sifat 18. terus Mana mic-nya? Pegang. pegang Pak mic, pakai mic. Gitu. Permasalahannya, jadi ibu itu kurang Minjem yakin. duit sama orang. Betul. Ibu minjem duit sama orang. Nanti dilunasin sama Iya. Allah dengan caranya Iya, iya, Allah betul. gitu. Kalau saya yakin saja, tapi ibu tuh saya lihat kasihan. Nggak ada Pergi. kasihan, nggak ada kasihan. Pagi-pagi pergi takut dikejar orang. Nanti dibayar. Nah. Lebih kasihan lagi kalau bapak sama ibu kerjasama. Lebih kasihan lagi Betul, kalau bapak betul. dan ibu kerjasama. Lebih kasihan lagi. Cukup saya aja yang kena kerjasama sama tamunya RDI yang sekarang udah kabur. Oh, Udah gitu. jangan. Oke. Jangan kerjasama ya. Berarti kita kerjasama juga enggak. Nggak usah, jual juga enggak. Kelola sendiri. Berarti kita tinggalin diem di sana, ini di sana gitu. Iya betul. Saya- Dirapiin rumputnya dikoret. Nah, Pak, Sambil ngoret kan? sambil ngomong. Kamu nanti kamu menghasilkan ya, sambil ngoret. Kalau bapak dan ibu nggak kuat ngoret, suruh orang ngoret. Yang hariannya 50.000 atau gede-gedenya 70.000. Sambil dia ngoret bapak ngomong. Nanti kamu menghasilkan ya. Pak, ini RDI kita alhamdulillah nggak ada kerjasama Pak. Sendiri aja. Ngapain kerjasama? Paling ada orang riado, itu juga pada nakal-nakal pada riado. Mempengaruhi tamunya RDI yang pada mojok-mojok bengong. Iya, tamu RDI pada bengong-bengong pada dideketin sama orang riado. Pada ditipu semua, kasihan. Nggak ada. Sholatnya nih Pak Haji ya. Kan masalah sholatnya ini kan saya 18. 18 itu kan 2 rakaat. Yang 18 ini 2 rakaat semua. Jadi 36 sehari. Dari abis maghrib sampai isya. Oh. Dari abis maghrib sampai isya. Ya nanti satu-satu. Dari habis maghrib sampai Jadi isya. pokoknya gundanya 2, gelisahnya 2 rakaat. Iya. Bacaannya sih terserah aja ya. Iya. Nggak usah yang berat-berat. Ya. Jangan ya. Ya. Pokoknya saya nggak mau kerjasama. Biar yang kerjasama saya aja.
Biar yang ketipu saya aja, Ibu jangan. Ya Allah. Ya. Terus Ya. permasalahannya kan begini. Kadang-kadang kan kita kan antar suami istri kan saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang salah paham. Dikira saya tuh lebih pinter gitu. Nggak apa-apa, ini kan istri yang pertama. Ini istri yang keberapa? Iya iya Yang satunya. pertama. Ini istri yang pertama. Ya, yang Ini kedua istri nggak yang ada. kedua. Enggak. Nggak apa-apa. Iya. Yang parah tuh kalau istri yang ke-6, suami yang ke-10 tuh bahaya. Gitu. Emang ada tamu RDA sekarang lagi buron. Udah, apa-apa. Yang pertama kan? Iya. Ini suami yang pertama kan? Iya. Udah nggak apa-apa. Ya nggak boleh yang udah ketiga, keempat, kelima nggak boleh. Cuma emang saya kurang sepakat aja kadang-kadang tiap hari ribut mulu. Bunuh. Lo mau gak dibunuh sama dia? Alasannya gini. Bapak makan dikejar-kejar orang, saya dikejar-kejar orang. Nanti kalau Bapak takut, udah saya bilang jangan takut sama orang, takut sama Allah. Iya. Biarin Pak. aja kalau saya udah pasrah aja mau diapain. Iya, Emang nggak gitu mungkin yang lah utama. Bapak dibunuh. Satu Bapak jelek, dua pendek, tiga hitam. Iya. Lo tuh nggak masuk kriteria yang dibunuh dan disantet. Nggak mungkin. Oh. Ibu bersyukur punya Kami saya bilang suami. gini, Iya. Udah pendek, Pagi. masih hitam, mau jelek, nggak baunya pesek. surga gitu. Masih ngeyel aja. Aduh, Iya, biarin makanya- aja, selain pada Allah. Ya, biasa kalau laki-laki pendek, hitam, pesek, suka ngeyel. Iya makanya itu jadinya saya ya Allah setiap hari saya Bu, anggap aja nih suami pesugihan Ibu. iya. Anggap aja nih suami pesugihan Ibu, Iya, gitu loh Bu. iya, Udah jangan iya, diseselin Bu, karena 2026 nggak keluar lagi produk kayak gini Bu. Enggak ada emang Pak Haji. Ini limited edition. Udah expired Bu. Iya. Kalau digeletakin juga di perapatan nggak ada yang lakson Bu. Nggak ada yang ngambil Jadi Bu. saya ini terus terang aja, saya walaupun dalam keadaan begini, uang susah juga masuk nggak ada, tapi saya bersyukur kepada Allah. Benar-benar bersyukur. Apa syukurnya? Anak saya yang terakhir itu kuliah 8 semester tuh tanpa biaya sama sekali, sekarang udah ngajar. Karena duit Bapak udah ketipu. Iya betul. Betul kan? Banyak, betul. Ya iya, jadi Betul, Bapak anaknya Pak Haji. kuliah gratis. Allah kan maha adil. Itulah yang saya syukur itu. Allah tidak akan menyusahkan hambanya. Pasti Pak. akan ganti. Kenapa Bapak permasalahannya nggak selesai? Kenapa Ibu permasalahan nggak selesai? Ya. Karena Ibu tidak mengimani ayat Allah. Karena Ibu dan Bapak tidak mengimanin ayat Allah. Emang ayatnya Allah apa sih Pak Haji? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Bapak ketipu tuh murka. Jangan diinget-inget, yang diinget rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang diinget-inget. Ibu kan enggak, yang diinget-inget ketipunya. Ya. Investasi Betul. di sananya, Betul, jangan. itu terus jadinya yang saya ingetin ya Allah. Nggak boleh. Kan ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Alhamdulillah. Itu yang diinget-inget. Ibu kan yang dilihat murkanya Allah, ketipu, salah investasi. Iya betul banget. Janganlah. Betul. Udah itu, biarin. Pak Haji. Salah investasi nggak apa-apa. Nanti Allah pasti ganti. Karena deh. memang bangun itu juga saya serahin orang, jadinya ketipu bener kata Pak Haji. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Kan ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Iya. Gitu. Rahmat Allah lebih besar daripada Betul. murkanya. Berarti saya punya suami murka, setuju. Udah jelek, hitam, pesek, pendek. Gitu. Hidup. Cuman ngacangnya doang enggak. Lo tuh hidup orangnya doang, tapi alat kelamin lo enggak hidup. Betul gak Bu? Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow, menang banyak. Iya makanya lagi berusaha pakai centong Pak Haji. Iya. Kenapa Ibu nggak coba pakai air keras? Oh, nggak air keras. Belum.
Air aki. Oh, air aki. Iya, disiram ke alat kelamin Bapak biar keras. Astagfirullah. Jadi mumi. Jadi mumi. Ya itu makanya jadinya ya Allah setiap hari makanya saya bilang ya Allah Pak, besok ada orang yang mau kerja sama, saya bilang Nggak gitu. setuju, nanti kayak saya ketipu. Masih lah, masih. Iya, sekelas Karena Pak Haji ketipu ya. iya, apalagi kita. karena tamunya RDI yang nipu pemain. Oh. Dia pemain. Kalau saya kan nggak pemain. Gitu, tenang aja. Iya, saya Pasti kemarin dibalikin. Nanti kan Allah ajab istrinya yang kedua, istrinya yang ketiga, istrinya yang keempat. Istrinya banyak kebetulan, ada 16 ya. astagfirullah. Ada 16 istri. Amat astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. 16 ya. Nah, Ya. jadi ibu praktek. Yuk sebelahnya. Ya, makasih banyak ya Ya. Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya Allah, alhamdulillah nih berkah banget bisa ketemu Pak Haji. Kebetulan tamunya nggak banyak gitu, jadi ada kesempatan nih tatap muka langsung ya ketemu Bapak juga nih. Saya nggak setuju tatap muka. Saya setujunya tatap alat kelamin. Ya, pertanyaannya apa? Pak Haji, saya tuh ini kan masarin apa kayak Alfamart, Indomart gitu ya Pak Haji ya. Tahun kemarin lumayan Pak Haji closingnya ada tiga Alfa, 3 Indo gitu ya Pak Haji ya. Omsetnya lumayan di atas 2M gitu. Nah ini tahun ini belum nih Pak Haji, kenapa ya Pak Haji ya? Dari kemarin ada yang mau DP nggak jadi, ada yang mau Karena DP nggak mbaknya berharap. Bisa gak jangan berharap? tapi yang kemarin-kemarin closing tuh Pak Haji. Iya, tapi kan recehan. Ini yang gede yang mau masuk. Ini yang mau masuk gede Pak Haji. Oh, gede bener. Lebih gede daripada alat kelamin kamu. Lebih gede. Alhamdulillah nih Pak Haji, ya Allah. Jadi gimana Pak Haji? Saya jangan berharap dilupain aja. Nggak boleh gitu ya, berharap. Nggak boleh berharap. Kira-kira masih berapa bulan lagi Pak Haji Bapak besok? Ngarep, lo ngarep bos. Nggak boleh ngarep ya. Terus yang kedua Pak Haji, saya kan single nih Pak Haji ya, single parent nih. Gimana kira-kira Pak Haji kalau Cerai mati, cerai hidup. cerai hidup Pak Haji? Cerai hidup. Pertanyaannya? Pertanyaannya kumaha ya biar bisa ketemu seseorang yang cocok gitu ya. Lo periksa dulu alat kelaminnya ngaceng apa enggak. Kalau ngaceng lanjut, kalau nggak ngaceng langsung lo bunuh. Maksudnya belum ketemu Pak Haji orangnya. Nanti lo cari, banyak kok di koran, di pos kota, di Tempo, di Doyok ada. Cari nama Pak Haji aja Pak Haji. Boleh, tadi cariin. Gitu ya. Ya, Ya apalagi ya. Ya udah Ibu, ini gantian. yo. Ya udah nuhun Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji mau mau ngomong nih Pak Haji. Apa? Oh ya kenalin Pak Haji, saya Mary yang buat telur gulung Pak Haji. Ya. Mau nanya, tapi jangan marah ya Pak Haji. Ya. Kan yang saya kan mau lanjut riadoh nih Pak Haji. Ya. Cuman kan kemarin yang terkait sama mobil itu. Nah, saya cuman takut gitu Pak Haji. Kami kan benar mau bawa mobilnya ke sini. Tapi matur sama Pak Haji gimana baiknya menurut Pak Haji. Tapi kami berdua suami itu udah sepakat lanjut riado di sini. Terus apa lagi? Ya itu Pak Haji. Jadi gimana? Iya, saya sama suami kan mau lanjut riado Pak Haji. Ya. Di sini. Nah, cuman kan saya kemarin udah bilang sama Pak Haji yang waktu itu, yang soal mobil yang mau dibawa ke sini itu Pak Haji. Ya. Cuman kemarin saya bilang sama Pak Sidik, kata Pak Sidik bilang sama Pak Haji dulu gitu. Jadi saat itu yang saya bilang, keduanya kami tuh
di sini kan untuk di sini tuh alhamdulillah uangnya apa namanya? Mbaknya mau riado di mana? Kan udah lihat lokasi, apa mau di kambing, di sapi, di kuda, di kerbau, di bebek, di ayam, atau mau di kebun, atau mau di mana, atau mau di dapur, kafe. Kalau di dapur nggak mungkin, karena di sana udah ada orang yang riado, dia nggak mau tersaingi. Di kantin juga udah ada orang riado, dia nggak mau tersaingi. Karena tuh duitnya banyak banget, miliaran. Ya, Kecuali di kafe yang nggak ada duitnya ya. Iya Pak Haji. Dapur duitnya banyak ya, puluhan miliar. Saya milih yang nggak ada duitnya tapi duitnya banyak banget di atas Pak Haji. Yeah. Karena dari pertama ke sini kan memang sudah di atas di kafe sama Ibu Siti. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada Pak Haji. Boleh. Yuk, Bapak Kuning, apa yang mau diobrolin? Sama Pak Haji. Sama. Oh ya, kami kan masih lanjut untuk buat telur gulung kan Pak Haji. Iya. Iya, itu yang dikerjain kan tiap hari masih mau apa buat telur gulung itu Pak Haji. Iya. Iya. Ya intinya kami tetap masih mau lanjut riadoh gitulah. Iya. Seneng nggak lihat anak yatim makan telur bolong, telur gulung? Alhamdulillah senang Pak Haji, bisa buat senang mereka kan. Yang seneng lo, yang nggak seneng ibu yatim tahu, anak yatimnya pada bisulan. Oh, ya kata Pak Haji di pos-posin sampai Pak Haji ngeliat anak yatim bisulan katanya kan gitu. kayak di kolam kan senang gitu kemarin Pak Haji. Kami alhamdulillah udah. Senang di kolam. Senang Pak Haji. Senang kemarin. Kalau telur gulungnya berhenti itu anak-anak pada mana telur gulungnya? Kadang kita habis Pak Haji gitu telur gulungnya, anak-anak tetap nyari telur gulung gitu loh, Pak Haji. Iya. Kenapa nggak yang digulung alat kelaminnya suaminya? Dimasukin penggorengan. Sudah tiap hari Pak Haji. Menang banyak. Gue yang ngasih tahu, lo yang meraktekin, gubrak. Iya kan ditantang Pak Haji waktu itu sehari harus 3 kali. Iya betul. Kata Pak Haji nanti cepet cair, tapi alhamdulillah pasti belum ini Pak Haji. Minta disabda Pak Haji biar cepat selesai. Untuk itu kemarin ketemu Pak Wawan katanya kami habis bulan ini disuruh ini Pak Haji bayar. Ntar saya yang bayar. Iya. Ntar saya yang bayar. Tinggal bilang. Saya bilang ya nanti kami lapor Pak Haji dulu karena ya kami terus terang kalau suruh bayar ya belum ada untuk bayar gitu. Ntar gue yang bayar bos. Saya bilang sama Pak Wawan gitu. Berarti tepat masih di situ aja Pak Haji. Iya. Oh iya. Ntar gue yang bayar. Iya Pak Haji. Makasih. Oke. Sama ini Pak Haji. Mungkin Pak Haji anak-anak kan mungkin nanti ada bosannya telur gulung. Di rumah kan saya sering buat kue-kue kayak gitu Pak Haji. Ya udah ganti bisa gak? Apa? Bikin apa? Apa aja, yang penting ada alatnya. Ya udah beli alatnya nanti bilang, bos beliin alatnya. Pokoknya yang namanya buat anak yatim harus kita paksain. Yang namanya memuliakan anak yatim harus kita paksain. Iya Pak Haji. Paksain. Mbak, lo kan ada di grup kan? Suami Pak Haji yang ada. Ada di grup. Ada. Saya muliain anak yatim dari Jumat, api unggun, Sabtu lomba-lomba, Minggu berenang. Iya Pak Haji. Saya 3 minggu kalau nggak salah tuh. Iya, di Hotel Mega 2 kali. Dua minggu ya. Di sini. Iya. Hasilnya mau tahu. Tamu yang privat di Hotel Grand Hyatt sedekah 100 juta udah 7 orang. Alhamdulillah. Orang yang privat di Hotel Dharma Wangsa udah 9 orang. 100 juta. Coba bayangin. Lo coba cari orang yang mau privat bayar 100 juta. Emang ada? Nggak ada. Tapi kita tanpa promosi. Cukup japri-japri aja di grup 7 orang. Di Hotel Grand Hyatt. Hotel Dharma Wangsa 9 orang. 100 juta. Makanya tadi Pak Haji kalau saya 50 juta boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Gitu. Coba nyenengin anak yatim berapa di Hotel Mega? Taruhlah misalkan kemarin acara 100 juta atau 200 juta. Iya Pak Haji. Itu udah pulang modal semua. Tenang aja. Yang penting lo berbuat. Iya Pak Haji. Kita kan enggak. Apa-apa uang. Apa-apa uang. Kalau nggak ada uang nggak mau. Ya si goblok. Berbuat. Saya maunya begitu Pak. Kalau
Mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya maunya begitu, kalau saya udah rapiin taman, saya mau bawa anak-anak ke sana. Gitu. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Lo bawa dulu anak-anak semuanya ke sono, suruh nyabutin rumput anak yatim gitu. Oh. Suruh ngencingin anak yatim gitu. Ya Allah. Nanti kan lo dihujat sama anak yatim. Jadi diomelin dong anak yatim, sayanya yang diomelin sama anak yatim. Masa anak yatim suruh nyabutin rumput? Nggak, maksudnya saya apa namanya, kalau gitu ya besok kalau ada yang mau kerjasama ya kita di sono aja Pak. Tolak. Berarti. Ibu tinggal lo rapiin rumput sambil lo ngomong, kamu menghasilkan ya sebulan 10 miliar lah, gitulah bos. Saya kemarin yang nyambutin rumput, yang ngaritin saya, dia enggak kemarin. Mau gak lebih manjur? Apalagi tuh? Ibu nyabutin rumput sambil ibu ngemot alat kelamin suami. Ya Allah, bagaimana ceritanya? Ya, saya sambil itu saya bilang atas izin Allah Subhanahu wa taala, seraka apa namanya ridhonya apa ininya anak yatim, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Saya bilang gitu, saya supaya ini rame gitu doang, saya nyambutin rumputnya. Ngemotnya mana ngemotnya? Nggak ada. Harus ngemot. Mau gak Pak? Bapak pakai mukena, jadi biar nggak kelihatan wajah Bapak. Ibu masuk ke dalam mukenanya Bapak sambil nyabutin rumput. Saya kemarin soalnya kan mau ada tamu itu yang mau beli. Jangan salah nyabutin rumput, malah nyabutin jembut. Jadi kan sebelum saya udah ikhtiar juga nanam singkong, nanam pisang, nanam apaan aja, ada kopi, alpukat, banyak udah saya tanam. Bos, banyak kan tamu RDA itu nggak kreatif bos. Lo nanam pisang, hasil pisangnya jangan dikasih ke orang, kasih ke anak yatim kurung. Bukan, Lo Pak nanam Haji. singkong, kasih ke yatim kurung gitu. Ya Allah Pak Haji nih, ikan 3.000 hilang. Ya lo mesti tungguin di situ, nggak bisa lo Itu tinggal. nggak ditungguin. Lo mesti tungguin 3.000 gitu. hilang yang di M4 Semua gede. begitu Bu, masyarakat Ya begitu. Allah, padahal dia kita Lo gaji. nanam ikan 3.000, lo harus ngumpet, lo jadi ikan bekonde di situ. Ya betul, ikan bekonde. Iya itu makanya Pak Haji. Nah kemarin kan rencananya ya Pak, nanti kalau ke RDAY itu pisang kita bawa, kita apa, baru Hilang. ngomong besok pagi-pagi Hilang. ya Allah, udah hilang tuh tiga sisir, 3 tandan Iya. singkong. Ya Allah, terutama ya ikan itu 3.000. Iya, harusnya lo tungguin bos. Enggak, saya tungguin emang. Jadi Lo harus memang nungguin di situ. Lo ndekem, tau ndekem? tahu. Jongkok di situ. Jongkok sambil lo buka roknya. Kan hawanya kemana-mana tuh. Buat ngilangin jin, hodam, kuntilanak jadi pada kabur. Gondro. Ya udah kalau gitu saya mau jalanin ini lagi. Apa namanya, kalau besok rencana memang hari Kamis dia mau datang, ya nanti saya ajak ngobrol dia. Saya di sana aja. Soalnya sekarang saya lebih takut jadinya, karena kan teman saya yang saya pinjemin duitnya itu udah mau ngambil duitnya, sedangkan saya kan lagi nggak ada. Bu, Makanya itu saya mau tidak jual. ada kata tidak ada. Pasti ada, tenang aja. Yang penting ibu praktek dulu. Lu tuh nggak berbuat. Ya, Gitulah. Kan gue maksain juga. Pokoknya anak yatim Jumat, Sabtu, Minggu bikin kegiatan. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya bikin api unggun. Alhamdulillah yang privat di Hotel Grand Hyatt udah 7 orang mulai besok. Subhanallah. Yang privat di Hotel Dharma Wangsa udah 9 orang mulai besok. Tenang Ya aja. Allah. Iya. Nggak ada gratisan. Orang kencing aja bayar 100. Kencing aja bayar 1.000. Iya benar. 2.000. Nggak ada gratisan.
Padahal itu masuk kolam renang juga, saya kan nggak mahal, terusannya orang penduduk situ malah saya gratisin. Tapi ya ngapain penduduk digratisin? Anak yatim yang digratisin, orang mah suruh bayar, Bu. Nggak ada gitu. Iya. Praktekin, oke? Iya, makasih. Oke. Makasih, Pak, ada Haji. pertanyaan? Alhamdulillah saya udah ketemu sama Pak Ayo. Haji. Ada satu lagi. Mana mic-nya? Pak Haji, saya pingin buka usaha jualan baju sama skincare online di TikTok. Kira-kira prospeknya gimana ya Pak Haji? Kebanyakan tamu RDAY dunianya lebih gede daripada Allahnya. Kalau bisa Allahnya lebih gede daripada dunianya. Jadi lo jangan pengen, gue nggak setuju. Ibadah. Berbuat. Itu otomatis nanti ngikut. Gue nggak tahu, berpikir besok ada privat. Tapi ada aja tuh jalannya rezekinya buat anak yatim besok umroh. Karena kan tanggal 14 gue besok berangkatin anak yatim umroh. Pendampingnya Mbak Rati. Gitu. Apa kita minta kolek-kolek? Sedekah, patungan, ngeberangkatin anak yatim. Enggak lah, orang duitnya juga nanti ada kok. Ya ada. Udah lo berbuat aja dulu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nanti Allah yang ngarahin lo usaha apa. Apa lo usaha baju, apa lo usaha skincare. Lo jangan milih dulu. Lo jangan milih dulu. Ya, Pak, ya? Kebanyakan kan orang maksain. Maksain. Akhirnya duitnya lolos juga. Bayar ini. Nggak ada. Udah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kalau lo nggak bisa sedekah, berbuat. Gitu aja. Punten Pak Haji, kalau bangunnya lewat dari 00 masih bisa nggak sih Pak Haji? Masih bisa. Saya kadang-kadang ngantuk jam 2, Bisa, jam 1, jam 3. bisa. Nggak apa-apa gitu Pak Haji. Bos, lo biar cepet terkabul, bisa gak lo kalau bikin dadar telur gulung, lo pakai pakaian badut. Jadi orang mau anak yatim yang pada makan telur gulung jadi ketawa. Sekarang kan dia makan telur gulung nggak ketawa. Karena nggak ada medianya. Nah, bikin lo lucu. Pak Haji, gimana baju badut gue belum ada. Gue modalin lipstick, muka lo digaris-garis pakai topeng, ya betul. Gambar kucing. Pakai daster istrinya gitu. Ya nanti gue beliin daster, tenang aja. Lo pakai daster bos, gitu. Nah biar lucu, alat kelamin lo pakai bambu, kayak koteka gitu. Jadi orang, pokoknya gini bos. Bikin anak yatim tertawa kepinggal-pinggal. Itu yang bikin cepet terkabul. Jangan gue riado apa yang bikin yang nggak berkesan, ya betul? Oh gitu Pak Haji. Iya. Kan nggak tahu kemarin Pak Haji. Tau gak lo bos? Daster tapi lo pakai koteka tapi bikinnya dari bambu. Jadi kayak mantul gitu lo bos. Lucu, ntar nanti pada ketawa, nanti viral kan. Iya, lo goyang-goyangin. Tapi kan yang penting kan lo cepet terkabul. Oh iya, nih ada neneknya dia, ibunya dia usianya 88 tahun. Dasternya ada, lo pakai. Muat nggak Pak Haji? Muat neneknya. Ada. Ukurannya 9L. Nggak lah, ntar gue beliin lah. Kan gue ada duit juga bos. Gue beliin yang 9L ya. Supaya nanti kalau lo mantulin bambunya, anak yatim tertawa. Terus nanti api unggun lo joget. Apa? Iya. Nanti istri lo pakai baju bola laki-laki. Hah? Iya bos, gue mau bos riadoh lo yang berkesan. Buat apa lo di sini riadoh lama-lama? Gue nggak mau. Kalau bisa secepatnya langsung cair 10M, lo udah langsung hengkang ke Lampung. Amin. Tapi mana kesannya riadohnya? Nggak ada tuh, nggak ada. Lo harus berbuat. Apa? Belum kasih masukan Pak Haji kemarin. Ya makanya. Iya lemot ya Pak Haji idenya. Iya lo mesti ada apa ya yang bikin anak yatim tertawa kepingkel-pingkel. Mau ikut pencerahan terus takut bosen Pak Haji. Kan waktunya nanya tadi telur gulung lagi. Iya nggak apa-apa, nanti lo besok sambil. Ini lagi buat tadi. Nggak apa-apa, sambil lo masak, sambil lo pakai baju itu atau lo pakai baju koteka gitu lo bos.
Iya Pak Haji. Kalau koteka kan alat kelaminnya mesti dari Jayapura. Nah kita nggak usah bikin pakai bambu aja ya. Bambu ya. Nanti kalau gatel kan kokor. Itu masalahnya kalau gatel. Gatel tapi kan cair 10 M bos. Amin ya Pak Haji. Bisa. Sampein Pak Haji ya. Ya dong. Yuk sebelahnya. Nama. Abdul Rojak Pak. Tinggal di mana? Di Bekasi, Beblan. Oh iya. Sehari-harinya apa? Belum ada kegiatan Pak. Belum ada kegiatan. Kok Iya. hidup nggak ada kegiatan? Harusnya mati dong. Alhamdulillah Pak. Iya gak ada kegiatan. Jadi ngapain di rumah kalau nggak ada kegiatan? Cuma nongkrong di kusen aja Pak. Apa? Nongkrong di kusen. Nongkrongin kusen. Bantu mistori ya. Kusen tuh apa? Bikin pintu? Iya. Nah yang bikin siapa? Pak Pajis. Oh lo nungguin? Iya. Oke. Terus ke RDAI hajatnya apa? Mau ke Riado Pak. Hah? Riado aja. Riado? Iya. Lo bisa jadi apa Riado? Bisa gak lo jadi kusen? Supir Pak. Supir? Iya. Supir apa? Supir Mobil, apa? Mobil. Hah? Mobil. Oh, supir mobil. Lo bisa bawa mobil apa? Apa aja bisa Pak. Bisa? Iya. Oh iya boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Heri dari Tangerang. Ya. Kegiatan sehari-hari online. Online tuh apa? Shopee Pak. Shopee. Ya. Pakai motor, pakai mobil. Motor. Oh terus? Nah, terus itu kalau ada panggilan. Tinggalnya di mana? Di Tangerang. Oh iya. Terus sambil nunggu panggilan ada yang ambulan Pak yang megang di masjid. Ya. Ambulan yang bawa jenazah? Iya bener. Oh iya, pantesan tadi gue liat kok muka lo kayak jenazah. Gue lihat kayak lo mukanya kayak jenazah. Tapi kan kalau mirip bener kayak jenazah. Kalau di mobil jenazah kan jarang, kadang seminggu jalan, sebulan nggak jalan. Mau gak tiap hari ada jenazah? Wah. Ya, apa? Serem. Ya gimana ya Bu, habis saya udah kerja apa tuh pensiun dini. Ya. Nah, terus saya apa adanya saya pegang aja Pak. Ya. Terus ajaknya ya saya biar gimana ya, biar lancar lah semuanya. Ya. Terus boleh tadi ajarin ya. Jadi gini Pak, Bu, bikin takjub Allah. Kayak Bapak sama Ibu Riado, gue setuju. Tapi nggak bikin takjub Allah. Dalam mereka kata anak yatim biasa aja, antri makan roti apa telur gulung, nggak apa-apa. Tapi yang bikin anak yatim tertawa ada gak? Nggak ada. Kan anak-anak kan dunia apa? Dunia bermain dan dunia tertawa. Nah, lo coba tertawa, apa lo jadi MC yang lucu, apa lo goreng dadar telur yang lucu, gitu. Pak Haji kalau pakai baju badut panas, ya udah muka lo didandanin pakai lipstick, boleh, gitu. Atau lo dijadiin kentung. Zaman dulu ada kan bintang film kentung. Iya Pak Haji ada. Nah, lo jadi kentung bos, jadi goreng nggak pakai baju. Pokoknya yang bikin anak yatim tertawa deh bos. Bukannya gue mau ngebully lo, ngapain juga gue ngebully lo? Untungnya di mana gue ngebully ya? Gak ada lah. Jadi bikin anak yatim tertawa dan ceria, mau datang lagi dan mau datang lagi. Jadi kalau ditanyain anak-anak, kenapa kamu mau ngaji di RDAY? Karena di RDAY sekarang udah ada kentung. Tuh, kan lumayan. Ya? Iya Pak Haji. Gitu bos. Atau kayaknya pakai apa aja yang bikin anak yatim tertawa. Lo boleh imajinasi sendiri, lo boleh cari cerita sendiri, lo boleh ngobrol sama siapa. Ada tamu RDAY di bawah tuh namanya Agus Sukoco. Ajak aja bareng Agus Sukoco. Bisa gak kita jadi kucing sama anjing? Gue anjingnya, lo kucingnya. Berantem ntar di atas kompor. Sama Pak Agus tiap hari saya Pak Haji. Apa? Sama Pak Agus. Apa? Tiap hari. Nah iya lah ngomong. Ya ngobrolnya sama dia terus. Ya udah lo ngomong. Pak Haji,
Satu jadi kucing, satu jadi air panasnya. Kalau enggak satu jadi anjing, satu jadi batu. Lempar. Jadi dia kan juga riado. Lo juga riado. Berbuat, Bos. Kan kayak kemarin Agus Sukoco, odong-odong gak ada supirnya. Dia langsung jadi supir, ya kan? Hari apa tuh dia jadi supir? Sabtu dia. Iya. Sebelumnya itu mau saya cuman nggak jadi karena dia mau, ya udah. Ya, ini kan kita lagi bikin odong-odong lagi 3. Iya. Nah, nanti Bapak bisa, Pak Agus Sukoco bisa, tapi lo mesti nyupirnya yang lucu gitu loh, Bos. Bisa, Pak. Nanti gorengnya yang lucu dan Ibu nggak boleh malu. Enggak, Pak. Nggak boleh, Bapak nggak boleh malu. Ini cuman jadi gini loh, Bos, kalau di Al-Qur'an bahwa kita ini hidup ini seperti senda gurau dan permainan. Kalau di lagunya Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Jadi lo kayak orang main sinetron. Nanti lo akan orang terkaya di Lampung. Amin. Sekarang lo memang jadi lakonnya gitu. Ya betul? Amin, amin. Coba Iya, lo ceritain. Gue ke toilet dulu. Lo ceritain gimana hidup panggung sandiwara. Coba lo terangin, Bos. Jadi baik sekalian, memang kata Allah, wa mal hayatud dunya illa, hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi semuanya pasti akan berakhir. Pasti di setiap kesusahan, kesulitan itu bersamaan ada kemudahan. Bukannya habis gelap terbitlah terang, bukan. Tapi Allah lebih dari itu. Bersama sulit itu ada mudah. Inna ma'al usri yusra. Jadi bukan inna ba'dal usra usrin, bukan. Tapi bersamaan itu ada. Jadi seperti ujian Bapak Ibu, ada ujian PNS, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian apapun, soalnya pasti ada jawabannya enggak? Ada. Bu guru bikin soal ada jawabannya enggak? Ada. Jadi bukan bikin soal dulu kemudian jawabannya baru nyari-nyari. Enggak. Jadi bikin soal sekalian bikin jawaban, kunci jawabannya sudah ada. Nah, gimana cara bisa menyelesaikan soal ini? Maka dia belajarnya fokus. Jadi kalau mau ujian matematika, belajarnya ya matematika. Jangan belajar yang kimia, matematika ujian. Sehingga jawabannya pasti soalnya yang sudah diajarkan. Betul Bu Guru? Iya, bukan belum diajarkan terus dikasih soal, nggak mungkin. Jadi itu pasti akan selesai semuanya. Di Pak Haji tadi menyampaikan berbuat. Jadi kalau kita tidak pernah menanam, jangan berharap untuk panen. Nggak mungkin panen. Orang nggak nanam. Nggak nanam. Jadi mau tanam. Saya ingat sekali. Nanam juga belum tentu panen. Kadang busuk. Nanam. Apalagi tidak nanam. Tidak nanam. Boro-boro. Udah nanam padi, hasilnya dimakan burung. Panen nggak? Enggak. Cuman jeraminya doang. Pak Haji ini kalau nanam pisang itu diambilin orang seperti Ibu tadi. Nggak apa-apa, Bos. Tanam terus. Tanam buah, tanam. Ini dulu apa namanya? Jambu kristal, nggak pernah panen dulu. Ambilin orang, nggak apa-apa, rawat terus. Alhamdulillah karena kita nanam terus, sehingga mungkin yang nyuri juga, sudah banyak. Jadi dicuri satu, nggak terasa. Kalau dulu karena hanya punya satu, dicuri punya 3, dicuri 3, langsung lemes. Kalau kita nanamnya sudah ada 1000 enggak. Dicuri 3, dicuri 10, enggak berasa. Jadi berbuat. Ibu jangankan itu, kita nanam jambu kristal, dimaling Bu. Ini contoh. Iya. Mau panen, duluan malingnya panen. Kita nanam jambu. Jambu air. Iya, dimaling dulu.
sama penduduk. Ya ini gimana? Semplah-semplah. Sampai pada itu buat gelayutan. Sama. Nanam pisang juga begitu juga. Tapi kita berbuat. Sekarang panen tuh yang dibagiin kemarin tuh di kolam renang Jambu. Tenang aja, Bu. Jadi kalau kita berbuat, Allah akan lihat keseriusan kita. Nggak boleh, Bu. Makanya gini, Pak. Biar istrinya penyakit keselnya hilang, obatnya cuma satu, Pak. Wajib dinenenin. Istri yang tiap hari dinenenin sama suami, penyakitnya langsung pindah ke bapak. Enggak mikirin itu, udah pusing katanya, pusing ditagih katanya. Iya dinenenin. Apa yang bikin bapak bosen nenen sama istri kalau boleh tahu? Apa yang? Kenapa nggak mau ibu? Pikir utang. Kejar orang. Ibu nenenin suami, utang ibu nanti yang lunasin Haji Marco gimana? Saya mau banget, alhamdulillah. Ya udah, sekarang mulai nenenin. Pak, ayo mulai di depannya Haji Marco. Saya saksinya. Nenenin. Kenapa nggak mau nenenin? Nenenin. Nanti yang lunasin Haji Marco. Haji Marco mumpung baru. Haji Marco baru cair 460 miliar. Nggak mau beli katanya. Banyak yang sono aja nggak keurus. Iya nggak keurus. Udah nanti Haji Marco aja yang lunasin utang ibu. Aset jadi milik ibu. Amin. Tapi wajib nenenin tiap hari. Kanan 99, kiri 99. 99. Ibu yang nenenin suami, nanti Haji Marco yang ngitungin dengan cara video call. Dengan cara video call. Ibu lagi kelilit utang, palanya jenuh, nggak bisa tertawa lepas. Ini kan bisa ketawa lepas. Ya betul? Iya. Ibu datang ke sini dengan tadi muka stres. Tidur pikirannya utang. Bangun tidur pikirannya utang. Waktu ibu tadi ketawa lepas, apa ibu kepikiran utang? Enggak. Enggak kan? Gimana kalau ibu tertawa aja dari bangun tidur sampai mau tidur? Bisa gak? Hah? Orang gila. Tapi kan utangnya lunas. Lo milih waras nggak lunas apa milih gila lunas? Ayo. Ayo. Ya waras lunas. Ya nggak ada, pilihan kan dua. Jadi gitu ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu paksain bikin takjub Allah itu secara global. Tapi kan kita kan kerucut nih kecil. Bikin anak yatim tertawa. Kalau kita ngomong bikin takjub Allah, kayaknya gede bener. Ya betul? Enggak lah, gue nggak mau. Bikin anak yatim tertawa, bikin anak yatim senang, bikin anak yatim gembira, bikin anak yatim begitu. Hari apa, Pak Haji? Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis waktunya kita dunia. Jumat, Sabtu, Minggu waktunya kita akhirat. Buat tabungan kita dikubur, Bu. Nih, Mak. Nih. Ibu nanti kalau mati dikubur, apa Bapak mau nemenin Ibu dikubur hidup-hidup nemenin Ibu? Mau gak, Pak? Tuh. Apa enggak suami kurang ajar? Nih, suami kurang ajar. Nih, suami kurang ajar. Jadi ibu mati dikubur, temennya tuh tadi Jumat, Sabtu, Minggu memuliakan anak yatim itu teman ibu dikubur. Karena suami katanya waktu hidup dia ikrar sehidup semati, bohong. Pada saat istri meninggal dikubur, apa Bapak mau dikubur hidup-hidup nemenin ibu dikubur? Nah, jawab loh. Nggak mau. Jadi teman ibu siapa dikubur? Ya tadi memuliakan anak yatim, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa? Nggak mungkin, mana lo amal solehnya nggak kelihatan. Buktinya lo di hari tua masih sengsara hidupnya. Ini gue paksa, gue bikin acara di RDAI, gue maksa biar lo pada nimbrung di situ. Karena kalau lo nggak dipaksa, lo nggak bakal. Paksain Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini. Di sini.
kebetulan gue belum ada yang jadi badut kodok. Nah, lu jadi badut kodok. Pak Haji, jadi kata Pak Haji suaminya Bu Mary supaya pakai daster, mukanya dipakai lipstick. Saya sekarang aja pengen ketawa lihatnya. Jadi pakai coba-coba hari Minggu, pengen lihat, pengen foto-foto. Pakai BH juga ya. Berarti BH-nya di luar ya Pak Haji ya? Apa? BH-nya berarti di luar. Ya, betul. Ya, biar lucu. Betul. Ya. Betul, BH-nya di luar. Ya. Celana dalamnya di luar, Superman. Pokoknya gini bos, bikin anak yatim tertawa terpingkel-pingkel. Caranya bebas. Kreasi masing-masing. Boleh gak Pak Haji nanti anak yatim moto-moto saya? Gak apa-apa, apa artinya sih? Coba lo bayangin. Jamnya jam berapa Pak Haji? Hari Jumat. Dari pagi, siang, malamnya api unggun. Sabtu lomba-lomba. Minggu berenang. Pak, Bapak lihat gak tuh pelawak yang namanya Tukul? Iya, Tukul. Itu dia dibully gak Pak? Dibully. Kaya raya gak Tukul? Kaya raya. Dibandingin pelawak lain, malah dijarah. Eko. Mendingan kayak Tukul Pak. Dibully abis. Kan dia selalu dibully. Tapi kan lihat hasilnya. Jadi nggak apa-apa Pak. Ini cuman hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau di Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Nah, anggap aja kita lagi main sandiwara, judulnya badut, judulnya orang teraniaya, judulnya apa gitu. Bisa? Bisa? Ya, jadi kita sepakat Jumat, Sabtu, Minggu kalau Bapak dan Ibu punya hajat, paksain memuliakan anak yatim, bikin anak yatim tertawa. Kalaupun mau nyupir odong-odong, Bapak harus bikin anak yatim milih odong-odong yang Bapak supirin, nggak mau milih odong-odong yang lain. Berarti Bapak punya spesial. Sayang, ikut di sini odong-odong. Enggak, aku mau sama patung kodok. Lu. Gitu. Ya anggap aja lu jadi badut kodok. Boleh. Jadi maunya gue gini bos. Pak Haji gue udah riadoh. Kok hajat gue belum terkabul? Gue jawab langsung, gue sabdain. Gak mungkin terkabul. Mana bikin anak yatim tertawanya? Gak ada. Mana bikin anak yatimnya takjub? Gak ada. Karena lo riado di anak yatim ya bikin anak yatim. Kalau lo riado di sapi, bikin sapinya bunting. Ini sapinya malah jadi majir semuanya. Gue sabdain gak bakal terkabul. Bukannya majir, tau gak majir? Gak bunting-bunting. Tambah gemuk. Ini buat apa? Gue sabdain gak bakal terkabul. Jadi maunya saya, lo riadonya di mana? Gue di sapi. Bikin sapinya bunting, bikin sapinya beranak, di kebo, bikin kebonya beranak, begitu. Ini merasa dia, saya udah riado di cacing. Ya nggak bisa, cacingnya pada beranak nggak, berkembang nggak, cacingnya nggak beranak, ya nggak bisa lah. Jadi tidak ada hasil. Nah, karena Bapak di anak yatim, bikin anak yatimnya tertawa, bikin anak yatimnya seneng. Bikin anak yatimnya gembira. Bikin anak yatimnya bercahaya. Bohong Allah nggak kabulin Pak. Jangankan Allah. Setan aja mau deketin Bapak takut. Gitu. Karena belum ada yang selucu Bapak. Gitu loh Pak. Pak Haji, mulai kapan saya? Ya mulai hari ini aja. Berarti nggak usah Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa nggak setiap hari? Gitu. Bisa? Oke? Sampai ketemu lagi. Sampai besok ketemu lagi. Seperti ini jamnya. Oke? Sip. Nggak salaman. Langsung keluar ya. Terima kasih Pak Haji. Yuk, thank you. Ini bos.
langsung pulang.